Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Angkatan 12, kelompok kecil 2B, akan mempresentasikan mengenai reformasi birokrasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yasyurun Salam Halomoan, CPNS Lapas Kelas 2A Garut. Saya Ananta Prayoga CPNS Lapas kelas 2A Karawang. Saya CPNS atas nama Dedi Sudistina Iskandar, unit penempatan Lapas Kelas 2 Karawang. Saya Samuel Rusman Nabitupulu dari CPNS Lapas kelas 2 Garut. Saya Widi Ismi Herdiani, CPNS Lapas Kelas 2 Garut. Sebelumnya, latar belakang dari topik yang kami ambil itu eh, didasari dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Kedua hal ini membuat adanya tuntutan yang lebih dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur sipil negara. Dengan adanya hal tersebut, terdapat masalah yang terjadi antara ekspektasi masyarakat dengan praktik yang terjadi dalam pelayanan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ananta Prayoga. Selanjutnya ada tujuan reformasi birokrasi. Dalam tujuan reformasi birokrasi, yang pertama ada mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tentunya dalam birokrasi harus mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kemudian selain itu, mewujudkan birokrasi yang kapabel, lalu mewujudkan pelayanan publik yang prima, selanjutnya meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan yang terakhir mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada isu global yang mempengaruhi reformasi birokrasi. Yang pertama, dalam perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, tentunya layanan publik harus dituntut serba online, cepat, dan mudah diakses. Kemudian pemanfaatan aplikasi, data digital, dan sistem harus terintegrasi. Selanjutnya, tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya harus pemerintah bersikap transparan, akuntabel, dan terbuka. Lalu masyarakat menginginkan proses yang jelas dan bisa diawasi. Selanjutnya ada keterbukaan informasi publik. Yang pertama ada informasi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, masyarakat lebih kritis terhadap kinerja pemerintah saat ini. Lalu, persaingan antar negara. Yang pertama, negara sekarang banyak berlomba memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan pasti. Kemudian, proses perizinan yang mudah dan jelas menjadikan pertimbangan utama investor masuk ke dalam negara-negara tersebut. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memfokuskan reformasi pada 8 area strategis untuk mendorong perubahan mental dan budaya kerja aparatur sipil negara. Yang pertama, manajemen perubahan, mengubah pola pikir dan budaya kerja ASN menjadi lebih positif dan melayani. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan, menyederhanakan regulasi agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi, membuat struktur organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Yang keempat, penataan tata laksana, yaitu memperbaiki proses bisnis melalui sistem dan prosedur yang lebih jelas dan efisien. 5. Penataan sistem manajemen SDM, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara melalui rekrutmen dan pengembangan karir berbasis kompetensi. Yang keenam, penguatan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap instansi bertanggung jawab atas hasil kinerjanya. 7. Penguatan pengawasan,
mewujudkan birokrasi yang bersih bebas dari KKN. Yang ke-8, peningkatan kualitas pelayanan publik. Memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan transparan bagi masyarakat. Perkembangan terbaru dari tahun 2025 sampai 2026. Memasuki tahun 2026, reformasi birokrasi di Indonesia semakin menekankan pada aspek reformasi birokrasi berdampak. Beberapa pembaruan signifikan meliputi yang pertama, transformasi digital, yaitu penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk mempercepat perizinan dan layanan publik. Yang kedua, penyederhanaan layanan, yaitu layanan perizinan tenaga medis kini dapat selesai dalam waktu kurang dari 1 jam dari yang sebelumnya berhari-hari. Yang ketiga, zona integritas, yaitu penetapan status bebas korupsi di unit layanan publik yang semakin diperketat. Yang keempat, fokus masa depan. Pemerintah tengah menyiapkan desain besar reformasi birokrasi nasional untuk periode dari 2025 sampai 2045 menuju Indonesia Emas. Selanjutnya, analisa permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi dalam birokrasi saat ini, yang pertama yaitu proses pelayanan masih lambat, sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama dan mereka kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam pelayanan publik. Masih adanya pola kerja yang konvensional atau manual yang membuat pekerjaan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi. Yang keempat, masih adanya pola kerja konvensional. Dan yang kelima, kurangnya internalisasi nilai berakhlak. Selanjutnya, analisa dan tabel alternatif pemecahan masalah. Permasalahan yang pertama yaitu ada pelayanan lambat. Dampak setelah permasalahan itu dipecahkan akan lebih cepat dan efisien. Alternatif solusinya yaitu dengan digitalisasi layanan. Yang kedua, ada kurangnya inovasi. Dampaknya pelayanan meningkat dengan solusi pelatihan dan ide kreatif ASN. Yang ketiga, ada minim teknologi. Dampaknya transparansi meningkat dengan solusi penggunaan aplikasi dan sistem. Yang keempat, ada sistem manual. Dampaknya hemat waktu dan rapi. Solusinya dengan pengarsipan digital. Dan yang terakhir, rendahnya penerapan nilai dasar ASN dalam bekerja. Dampak budaya kerja yang positif dan solusinya adalah sosialisasi berakhlak. Ya, untuk keseluruhan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan dari kami bahwasannya reformasi birokrasi adalah proses perubahan berkelanjutan yang menuntut komitmen seluruh ASN, termasuk CPNS, untuk membangun pemerintahan yang modern, melayani, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat. Mungkin untuk kesimpulan pendeknya dapat disimpulkan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kecil B. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya diserahkan ke yang akan sampaikan.